Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhaini dengan NIM 21010400035. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai posisi pita suara dan pembentukan bunyi bahasa pada balita di media sosial Facebook dan juga YouTube. Berdasarkan makalah yang telah saya buat, di sini saya akan mempresentasikannya. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jika kita mendengar orang berbicara atau berkomunikasi, tak jarang kita mendengar runtutan bunyi bahasa yang terus-menerus dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Baik itu menurun, menaik, panjang, pendek, keras, lunak, nyaring, dan tak nyaring, tunggal, rangkap, dan lain sebagainya. Pembentukan bunyi bahasa pada balita biasanya tidak sempurna dan terbilang masih terdapat banyak kekurangan, sehingga menciptakan variasi bunyi berbeda dari bunyi asli atau baku. Kemudian rumusan masalah dari makalah saya yang pertama, bagaimana pembentukan bunyi bahasa yang dihasilkan balita dalam berbicara di media sosial Facebook dan juga YouTube. Kemudian bagaimana posisi pita suara pada balita dalam berbicara, bagaimana macam-macam posisi glotis dan pita suara. Kemudian tujuan penulisan makalah saya, yang pertama mendeskripsikan perbandingan bunyi bahasa pada balita di media sosial dan juga YouTube. Kedua, mendeskripsikan posisi pita suara. Kemudian mendeskripsikan macam-macam posisi glotis dan pita suara. Kemudian yang terakhir, mendeskripsikan pengertian bunyi bahasa dan pembentukan bunyi bahasa pada balita. Manfaat dari penulisan makalah saya, yang pertama secara teoritis dapat memahami pengertian bunyi bahasa, dapat memahami posisi pita suara, kemudian dapat memahami bunyi bahasa pada balita. Dan secara praktis sendiri, yang pertama dapat menjadi bahan pembelajaran untuk saya sendiri sebagai penulis dan juga pembaca. Kemudian yang kedua menjadi referensi untuk penulis makalah yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama ada penelitian relevan. Saya menumpahkan penelitian relevan yang dilakukan oleh Iyos A. Rosmana dengan penelitiannya yang berjudul Objek Kajian Fonetik, Alat Ucap, Klasifikasi Bunyi Bahasa, dan Proses Terbentuknya Bunyi Bahasa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iyos, bunyi bahasa dihasilkan pada pita suara diatur oleh sistem otot asteroid. Pita suara dapat membuka luas atau menutup. Fungsinya adalah sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama, pita suara. Pita suara dapat membuka lebar atau menutup rapat. Pita suara memiliki fungsi sebagai katup untuk mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan dan akan keluar melalui mulut. Akibat membuka dan menutup pita suara akan memunculkan rongga di antara pita suara yang disebut dengan glotis. Posisi glotis terdiri dari 4 macam. Yang pertama membuka lebar, kemudian membuka, menutup, dan juga menutup rapat. Posisi glotis tersebut akan mempengaruhi pola terbentuknya bunyi bahasa. Jika posisi glotis tersebut akan menghasilkan bunyi tak bersuara, itu ketika posisi glotis terbuka lebar. Sebaliknya, jika posisi glotis menutup, maka akan menghasilkan bunyi yang bersuara atau keras. Kemudian posisi pita suara ketika membentuk bunyi bahasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu posisi suara ketika bernafas, posisi pita suara ketika bergetar, posisi pita suara ketika mengucapkan bunyi glotal, dan posisi pita suara ketika berbisik. Dan berikut gambar posisi pita suara membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Kemudian yang kedua yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah
bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bentuk bunyi bahasa terdiri dari dua macam, yaitu fon dan monem. Tidak semua bunyi dapat dikatakan sebagai bunyi bahasa. Contohnya adalah batuk, bersin, bersendawa, bersiul, dan mendengkur itu bukan merupakan bunyi bahasa, meskipun hal itu keluar dari alat ucap manusia. Kemudian ada pembahasan. Bentukan bunyi bahasa pada balita tentunya memiliki hambatan karena belum sempurnanya pengontrolan terhadap alat ucapnya sehingga alat tersebut tentunya sudah dianggap wajar oleh orang dewasa karena seiring perkembangan waktu balita akan tumbuh dewasa dan dapat mengontrol alat ucapnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan bunyi bahasa dengan baik pula. Setelah saya melakukan penelitian di Facebook dan juga YouTube, saya mendapatkan hasil berupa yang pertama, ketika saya mengamati video anak di bawah 5 tahun dari Facebook bernama Brian Ari Pradana, saya menemukan bahwa anaknya yang bernama Kenzi menghasilkan perubahan bunyi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, lihat-lihat atau melihat-lihat, cuman atau cuma atau hanya, pakai atau pakai, dulu atau dulu, seram atau seram, kalau atau kalau, malam-malam atau malam-malam, berdiri atau berdiri, semua atau semua, juga sampai atau sampai. Dari 10 kata tersebut saya menemukan beberapa bunyi bahasa yang menghasilkan, yaitu A, T, U, M, N, P, S, E, D, dan K. Adapun alat ucap atau artikulasi untuk bunyi-bunyi tersebut antara lain bunyi A, ujung lidah rendah, tengah, bulat, tak bulat, terbuka. Kemudian bunyi T yaitu apicoalveolar, bunyi U tinggi atas, bulat, tertutup. Kemudian bunyi M, bibir atas dan bibir bawah. Kemudian bunyi N, apicoalveolar. Bunyi P, bibir atas juga bibir bawah. Bunyi S, daun lidah atau laminum dan langit-langit keras atau palatum. Kemudian bunyi E, sedang atas, depan tak bulat. Kemudian bunyi D, ujung lidah atau apex dan juga gusi atas atau alveolum. Kemudian setelah saya mengamati di Facebook, kemudian saya mengamati di YouTube milik Pak Imong dan juga Paula Verhoeven, di mana dalam video tersebut terdapat anaknya bernama Giano, dan saya menemukan perubahan bentuk bunyi bahasa yang diucapkan oleh Giano berupa yang pertama, mutui-mutui atau putar-putar, ama atau bersamaan, doi atau gendong, entoy atau kantor, mo atau mau, tabui atau kabur, nati atau nanti, pakai atau pakai, dan into atau pintu. Berdasarkan 10 kata tersebut, saya menemukan beberapa bunyi bahasa yang dihasilkan, yaitu TUMN, DOY. Adapun alat ucap artikulasi untuk bunyi tersebut antara lain yang pertama, bunyi T yaitu apicoalveolar, bunyi U tinggi atas belakang bulat tertutup, kemudian bunyi M bibir atas dan bibir bawah, kemudian bunyi N apicoalveolar, kemudian bunyi D apicoalveolar, bunyi O sedang atas belakang bulat, kemudian bunyi Y daun lidah atau laminum dan juga langit-langit keras palatum, kemudian bunyi E atau pangkal lidah atau dorsum sedang bawah belakang bulat semi terbuka. Dan berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan kedua balita dalam sumber yang berbeda yaitu Facebook dan YouTube, maka dapat disimpulkan bahwa pada Kenzi yaitu sumber dari Facebook terdapat pengucapan perubahan bentuk bunyi bahasa saja, namun pada sumber kedua yaitu di YouTube, Giano mengucapkan kata-kata dengan perubahan pembentukan bunyi dan juga penghilangan beberapa huruf lain. Kemudian bab 3 penutup simpulan. Pembentukan bunyi bahasa pada balita belum sempurna dan terdapat banyak kesalahan pengucapan bunyi bahasa tersebut. Lain halnya dengan orang dewasa yang sudah sempurna dalam pembentukan dan pengucapan bunyi bahasa.
Dari kekeliruan tersebut biasanya karena keterbiasaan dan belum sempurnanya penggunaan alat ucap. Kemudian saran, dengan adanya makalah dengan judul positivitas suara dan pembentukan bunyi bahasa pada balita di media sosial Facebook dan YouTube, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.